Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini Bu Rista bisa menyapa kembali teman-teman lewat video ini. Hari ini hari Senin tanggal 6 September 2021. Alhamdulillah Bu Rista sehat. Semoga teman-teman di rumah juga seperti itu nggih. Sehat, semangat nggih. Bunda juga selalu sehat agar bisa mendampingi teman-teman untuk melakukan atau mengerjakan tugas dari Bu Rista nggih. Hari ini kita hari pertama dalam minggu ini kita belajar tentang tema yang baru, tetap dengan tema kebutuhanku, tetapi subtemanya sudah ganti. Kalau yang kemarin ada kebutuhan makan dan minum, terus kebutuhan pakaian, minggu ini kita belajar tentang kebutuhan tempat tinggal, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Nanti kita akan bercerita tentang apa saja toh kebutuhan kebersihan itu, terus kebutuhan tempat tinggal itu yang seperti apa, kebutuhan kesehatan dan keamanan itu yang seperti apa. Oke, sebelum kita mulai bercerita hari ini, sebelum kita belajar dan bermain, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar semua proses belajar mengajar kita, proses bercerita, bermain atau mengerjakan tugas yang lain itu lancar nggih, terus bermanfaat untuk kita semuanya. Kita baca bismillah, dilanjutkan membaca syahadat, diulangi 3 kali. Kita mulai nggih berdoanya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama, bersiap doa. Siap, baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru satu, diulangi yang kedua kalinya. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diulangi yang terakhir, yang ketiga kali. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kita sudah membaca basmalah, dilanjutkan membaca syahadat nggih, diulangi selama 3 kali. Semoga di sini Bu Rista memberi contoh mengulangi 3 kali walaupun lewat video, anak-anak di rumah juga mengikutinya, diulangi selama 3 kali. Ataupun kalau memang teman-teman itu capek atau sedikit malas untuk mengucapkan syahadat, 1 kali tidak apa-apa, tapi rutin setiap hari diucapkan agar anak-anak cepat bisa. Jadi walaupun tidak dengan Bu Rista, anak-anak itu tetap bisa menghafalkan entah itu surat, doa, atau hafalan hadis-hadis yang lain. Hari ini
Bu Rista akan bercerita tentang kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Yang pertama, kebutuhan tempat tinggal terlebih dahulu. Kemarin Bu Rista sudah cerita tentang kebutuhan makan, minum, terus kebutuhan pakaian. Sekarang kebutuhan tempat tinggal. Kenapa kita butuh tempat tinggal? Karena kalau kita tidak punya rumah, kita bingung istirahatnya di mana, gitu. Karena ayah bekerja, bunda bekerja, pasti dapat uang toh, nanti uangnya dikumpulkan. Kalau sudah terkumpul punya rezeki lebih, kalau memang cukupnya untuk sewa atau kontrak rumah, tidak harus beli rumah atau bangun rumah, boleh. Yang penting kita tetap mempunyai tempat untuk berteduh, untuk istirahat, gitu. Kalau kemarin kita pakai baju atau pakai pakaian berlindung dari sinar matahari, terus berlindung dari dinginnya malam, gitu, angin. Sama kalau kita sudah pakai baju, kalau kita tidak atau saat hujan kita sudah pakai baju, sudah pakai payung atau jas hujan. Kalau anginnya kencang, ada anginnya, hujan angin, gitu, itu pasti kita bingung berteduhnya itu di mana. Kadang kita kalau pas waktu di jalan itu berteduhnya di pinggir rumahnya orang atau di terasnya toko, seperti itu. Itu kalau tidak punya rumah, masa kita mau tidur di pinggirnya toko? Tidak toh nggih. Jadi kita juga butuh tempat tinggal kita di rumah. Nah, alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah mempunyai rumah atau bisa sewa atau kontrak rumah. Coba teman-teman lihat, ada beberapa teman kita atau saudara kita seperti yang tidak punya orang tua atau tidak punya tempat tinggal, tidurnya di mana? Di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon, terus di pinggir-pinggir terasnya toko atau di trotoar. Pasti teman-teman pernah melihat kalau anak-anak jalan-jalan, terus habis itu ada ibu-ibu bawa tas besar atau tidak seperti itu, bajunya kotor, tidak pernah mandi, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, bajunya tidak ganti. Nah, itu saudara atau orang yang kekurangan teman-teman, yang perlu dibantu. Jadi kita kalau punya baju yang sudah tidak cukup, tidak usah dibuang atau dirusak, tapi diberikan ke saudara, tetangga atau orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu tadi gunanya tempat tinggal di dalam kehidupan kita, untuk berteduh. Berteduh itu apa teman-teman? Berteduh itu ngiyup, ngiyup dari hujan, dari panas. Kalau kita tidur biar tidak kedinginan, selain kita pakai baju tidur, kita pakai selimut, tidurnya di kamar, Kamar itu ada di dalam rumah. Kemarin sudah bercerita dengan Bu Rista, kalau di dalam rumah itu selain ada ruang tamu, kamar mandi, dapur, itu juga ada kamar tidur. Nah, itu gunanya tempat tinggal di dalam kehidupan kita. Selain itu, selain tempat tinggal, kita juga sangat membutuhkan kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kenapa Bu Rista? Karena kalau kita tidak bersih, kita gampang terjangkit penyakit, Kalau kita tidak banyak makan sayur, terus tidak banyak minum susu atau makan nasi, lauk pauk, dan sayur-sayuran atau buah-buahan, badan kita jadi lemes. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu tidak semangat. Terus kalau ada virus-virus di sekeliling kita itu kita mudah tertular, kita mudah terkena penyakit. Nah, itu pentingnya kita butuh kesehatan dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita dari serangan penyakit. Contoh, kalau ada teman bermain kita ada yang pilek atau ada yang batuk, lupa tidak bawa masker atau tidak pakai masker, lebih baik kita menjauh, biar tidak mudah tertular. Selain itu, menjaga kesehatan apa? Kayak kemarin Bu Rista pernah sakit perut. Berarti karena Bu Rista kurang bersih.
lupa sebelum makan tidak cuci tangan, atau tidak seperti itu, sampah bungkus yang bekas bersama am itu lupa tidak dibuang ke tempat sampah, akhirnya mengundang lalat-lalat gitu, lalat, mimi, apalagi teman-teman binatang yang suka hinggap di tempat yang kotor. Nah, itu yang menyebabkan Bu Rista sakit gitu. Sudah lupa tidak cuci tangan, sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, mengundang binatang-binatang datang. Kalau binatangnya itu habis hinggap di kotoran, entah itu kotoran binatang atau kotoran yang lain atau sampah, habis itu hinggap ke makanan yang kita makan, kita lupa tidak cuci tangan, tangan kita kotor, makanannya juga jadi kotor. Kalau masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut kita jadi sakit. Nah, selain itu kita juga butuh keamanan. Tadi kita butuh sehat. Kalau tidak sehat kita tidak bisa melakukan apapun. Kita lemes, hanya bisa tidur, minta minum tidak bisa ambil sendiri, minta maaf tidak bisa makan sendiri, ke kamar mandi pengen pipis digendong karena kita lemes, sakit, tidak punya tenaga untuk jalan kaki. Nah, selain kita butuh kesehatan, kita juga harus butuh kebersihan, harus menertibkan diri sendiri agar bisa bersih gitu. Bersih itu dari diri sendiri dulu. Jangan lihat itu loh, kemarin lo aku lihat temanku ada yang habis mandi keringetan, bajunya kotor, habis lepas baju langsung diletak di kursi, langsung dibuang di lantai, tidak diletakkan di bak mandi, bak kotornya pakaian yang ada di kamar mandi gitu. Nah, itu juga mengurangi kebersihan di lingkungan kita. Selain itu, kalau kita coba habis bangun tidur gitu, habis mandi atau sebelum mandi, kita harus menata tempat tidur kita terlebih dahulu biar tidak apa? Tidak ada kecoa yang sembunyi di baliknya selimut, atau tidak ada serangga-serangga yang lain yang ada di baliknya atau di belakangnya bantal. Nah, itu gunanya kita selalu membersihkan lingkungan kita. Itu yang paling dekat dengan diri kita. Selain itu kita juga butuh keamanan gitu. Kenapa kok butuh keamanan? Biar kita itu tidak celaka, teman-teman. Contoh, bapak-bapak atau ayah-ayah itu sudah mempunyai jadwal jaga pos kampling. Nah, itu juga menjaga keamanan. Itu contoh yang umum, yang luas. Coba itu menjaga keamanan lingkungan agar tidak ada maling gitu, tidak ada pencuri. Itu luas, itu besar. Coba kalau keamanan diri sendiri, contoh bermainnya itu lebih hati-hati. Kalau ada benda yang tajam lebih baik dipinggirkan terlebih dahulu atau disimpan, biar kalau kita lari-lari atau jalan-jalan kemana-mana tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu termasuk kebutuhan keamanan. Aman dari pencuri, aman dari mara bahaya yang bisa melukai kita. Contoh benda tajam apa, teman-teman? Ada gunting, pisau, jarum yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di rumah lah. Terus apalagi? Kalau ada pecahan kaca, ada benda-benda lancip yang lainnya, biasanya bunda itu pasti melarang kita bermain yang berbahaya. Itu biar apa? Biar kita aman, tidak celaka, lari-lari di ruang tamu. Padahal di ruang tamu itu ada kursi, ada meja, ada lemari, banyak yang ujungnya itu lancip-lancip. Apalagi mejanya anak-anak itu bentuknya segi empat, bukan lingkaran. Nah, itu pasti punya sisi yang lancip. Kalau kita tidak hati-hati dalam bermain, habis itu kita nabrak atau kita kesandung terus kebentuk pojokane atau pinggirannya meja, nah itu melukai kita, mencelakai kita. Jadi bahaya untuk diri kita. Kita tidak menjaga diri kita atau tidak mengamankan diri kita gitu. Nah, itu tadi beberapa cerita tentang kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kebersihan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan keamanan. Di sini Bu Rista ada beberapa kartu gitu.
Di sini ada beberapa gambar, kita nanti bisa belajar dari gambar ini. Kira-kira ini gambar itu apa? Terus ada hubungannya tidak dengan apa yang kita pelajari hari ini, gitu, tentang kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan keamanan, kebersihan dan kesehatan. Nah, di sini Bu Rista punya gambar apa ini teman-teman? Sabun. Nah, di sini Bu Rista mempunyai gambar tentang kebersihan, gitu. Bersih untuk badan kita. Kita butuh apa saja? Butuh sabun untuk mandi. Terus kita butuh handuk. Sesudah mandi kita jangan langsung pakai baju dengan keadaan badan kita yang basah. Nanti satu, bajunya bisa kotor atau basah. Yang kedua, kita mudah masuk angin. Kenapa teman-teman? Karena baju yang kita pakai itu dalam kondisi yang basah, jadi harus dikeringkan dulu badan kita menggunakan handuk. Setelah itu, nah di sini punya sampo. Kalau tadi badan yang disabun, sekarang yang dibersihkan itu rambut, gitu, dengan menggunakan sampo. Selanjutnya, nah di sini ada sikat gigi dan pasta gigi. Selain badan rambut, kita juga harus menjaga kebersihan mulut kita, terutama gigi. Gitu. Bangun tidur teman-teman coba mencium aromanya mulut kita. Enak tidak? Tidak enak. Kenapa teman-teman kok jadi tidak enak? Padahal anak-anak sebelum tidur itu cuci tangan, cuci kaki sama gosok gigi. Karena di dalam mulut kita ini juga ada yang namanya bakteri. Tapi bakterinya itu baik hati, gitu, sembunyi di baliknya gigi. Nah, itu yang mengolah air liur kita. Itu air tadi kita kan kalau ngomong itu di dalam mulutnya itu pasti keluar air. Nah, itu yang menjaga kelembapan di dalam mulut ini. Ada satu virus atau bakteri yang baik hati, gitu. Nah, dengan cara gosok gigi kita bisa menghilangkan bakteri tersebut. Bisa ada cara selain itu. Bangun tidur langsung minum air putih, masuk ke dalam mulut. Habis itu kan kita ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Nah, nanti virusnya itu hilang lewat pipis atau lewat kita ke WC. Nah, itu tadi beberapa peralatan kebersihan yang diperuntukkan untuk tubuh kita. Selain ini yang tidak ada di kartu ini, Bu Rista juga punya contoh cotton bud, teman-teman. Kita butuh cotton bud untuk membersihkan telinga kita. Terus kita harus rajin-rajin memotong kuku 1 minggu sekali, gitu. Karena kita itu orangnya masih hidup, bukan mati, nggih. Itu pasti rambut bertambah panjang, kuku juga tambah panjang. Jadi dirutinkan dipotong setiap 1 minggu sekali. Boleh saat liburan, boleh di hari apa, nggih, tapi harus rutin biar tidak cepat panjang, gitu. Nanti kalau kita bermain biar tidak ada kotoran yang nyelip di sela-sela kuku jari. Nah, itu tadi untuk kebersihan diri kita, tubuh kita. Nah, selain itu kita juga harus menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita dengan cara, contoh, kita tadi bangun tidur merapikan tempat tidur. Kalau Bunda itu pasti bangun tidur itu sudah banyak yang dilakukan. Kalau tidak masak, nggih, membersihkan rumah dulu dengan cara disapu, dipel, terus lemari-lemari, kursi-kursi di sekitar, terus meja juga itu disulai, terus menyapu halaman rumah, membuang sampah-sampah kering atau sampah-sampah basah yang sudah menumpuk. Di sini Bu Rista juga mempunyai beberapa alat kebersihan, nggih, yang ada di sekolah. Nanti dikenalkan sama Bu Rista satu-satu. Biasanya selain di sekolah, di rumah pun juga ada alat seperti ini. Nah, yang pertama di sini Bu Rista ada sulak atau kemoceng. Ini itu gunanya untuk nyulai meja, nyulai kursi atau lemari. Nah, ini yang namanya sulak atau kemoceng. Selanjutnya, nah
ini dari sapu lidi. Mirip seperti sapu yang digunakan untuk menyapu lantai, menyapu halaman rumah. Tapi ini khusus sapu untuk membersihkan karpet, kasur, tikar. Biasanya Bu Rista menyebutkannya itu penebah gitu. Nah, ini sapu lidi yang bersih, bukan kotor yang biasanya untuk nyapu yang di tanah itu, bukan nggih. Nah, ini ya Bu Rista punya penebah. Selanjutnya, nah ini loh baru sapu yang digunakan untuk nyapu halaman depan rumah atau halaman samping atau halaman belakang yang di tanah. Nah, biasanya disebut sapu lidi. Ya teman-teman, ini namanya sapu lidi yang tadi penebah dan sula. Selanjutnya, nah ini juga ada sapu tapi yang digunakan untuk menyapu lantai yang ada di dalam rumah, gitu. Beda kalau tadi dari lidi, kalau ini itu dari serabut kelapa bisa, gitu. Dari berambut bisa. Pasti teman-teman punya sapu di rumah. Yang selanjutnya, ini ada cikrak teman-teman, atau teman-teman pernah toh menggunakan ini kalau kita nyapu ada kotorannya, daripada kita jauh-jauh keluar. Nah, coba di situ sampahnya dimasukkan ke cikrak gitu, cikrak dulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Habis itu dilanjutkan nyapu lagi, masukkan ke cikrak lagi. Kalau sudah selesai semua baru dibuang ke tempat sampah. Di sini Bu Rista juga mempunyai tempat sampah. Nah, ini tempat sampah yang ada di dalam ruangan, gitu. Tempat sampah tertutup, ada juga tempat sampah terbuka. Nanti atau besok Bu Rista kasih contoh tempat sampah terbuka itu yang seperti apa. Nah, itu beberapa alat-alat kebersihan yang bisa digunakan untuk membersihkan rumah. Tadi di sini juga Bu Rista punya alat dan bahan untuk membersihkan diri sendiri. Kalau kita bersih, lingkungannya bersih, kita pasti sehat. Kalau kita menata peralatan rumahnya itu dengan rapi, kita jalannya hati-hati, kita juga aman. Itu tadi beberapa cerita dari Bu Rista gitu. Semoga teman-teman bisa tahu, bisa paham ini gunanya apa, namanya apa, tempatnya di mana, nggih. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan menebali huruf. Kemarin ada huruf A dengan gambar awan. Terus ada huruf B dengan gambar batu. Hari ini kita akan menebali huruf C dengan gambar cabai atau lombok, nggih, bahasa Indonesianya cabai. Sama seperti yang kemarin, caranya kita tebali dulu huruf yang besar sesuai arah panahnya. Ini mudah teman-teman, gitu. Hanya garis lengkung. Kalau kemarin kan ada 2 garis. Yang pertama garis tegak, terus lengkung. Nah, yang ini hanya garis lengkung. Hurufnya namanya C. Huruf apa teman-teman? C. Gambarnya gambar cabai. Oke teman-teman, kita mulai menebalinya, mulai dari atas sampai bawah hingga selesai. Sebelum kita mulai, kita harus baca doa terlebih dahulu, biar setan-setan yang di sekeliling kita yang membuat kita jadi males, gampang capek, gitu, terus cepat marah-marah itu bisa hilang. Terus Allah melancarkan belajar kita. Kita baca doa terlebih dahulu, nggih. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Ambil pensilnya. Kita tebali dulu. Hanya 1 kali garis lengkung. Tarik, sret. Nah, C. Sekali lagi teman-teman. Sret. Nah, ini lebih mudah nggih, lagi.
hanya 1 kali lengkung. Nah, nggih, diselesaikan dari atas sampai bawah. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, teman-teman belajar menggosok gigi sendiri di rumah, gitu, menggunakan sikat gigi dan menggunakan pasta gigi. Kalau teman-teman masih dibantu bunda dan ayah boleh, tapi coba belajar untuk menggosok gigi sendiri, ya. Nanti jangan lupa difoto dan di video, terus tugasnya dikirimkan ke Bu Rista. Jadi Bu Rista pengen tahu teman-teman itu sudah bisa gosok gigi sendiri atau belum. Tadi gitu, yang pertama kita belajar menebali huruf C sampai selesai. Terus tugas yang kedua belajar untuk gosok gigi sendiri. Gosok giginya di rumah ya. Nanti dibantu ayah, dibantu bunda, diarahkan untuk cara menggosok gigi yang benar. Sesudah belajar jangan lupa baca doa lagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena setan-setan jahat yang mengganggu belajar kita itu sudah diusir pergi jauh. Terus kita dilancarkan dalam mengerjakan tugas. Kita baca alhamdulillah nggih. Bersiap doa. Siap, baca alhamdulillah 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bu Rista sudah bercerita tentang tema tempat tinggal, tentang kebersihan, kesehatan dan keamanan. Tadi juga sudah disebutkan beberapa peralatan kebersihan untuk diri sendiri, untuk tubuh kita, dan peralatan kebersihan untuk tempat tinggal kita. Gitu. Kalau kita bersih, lingkungan kita bersih, kita jadi sehat. Gitu. Semoga cerita dari Bu Rista terus belajar kita sama-sama ini menjadikan anak menjadi anak yang solihah, jadi anak yang rajin, jadi anak yang pintar, jadi anak yang hebat. Sekian dari Bu Rista. Sebelum ditutup video ini, Bu Rista akan mengajak teman-teman untuk berdoa sesudah kegiatan. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kita dan semuanya. Kita doa baca alhamdulillah. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama. Bersiap doa, siap baca alhamdulillah 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video dari Bu Rista. Semangat teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video dari Bu Rista. Ditunggu video dan foto tugasnya yang dikirim ke Bu Rista. Tetap rajin belajar. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bu Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.